Ya, mari kita bincang asik dengan isu persiapan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini saya bersama Bung Kule ingin sedikit melakukan diskusi atau membincangkan terkait isu-isu yang sangat hangat pada saat pandemi sekarang. Jadi pada malam ini kita coba mengangkat isu atau yang kita bicarakan adalah tentang persiapan pilkada di tengah pandemi. Mungkin sedikit bisa dijelaskan oleh Bung Kule bagaimana pandangannya dengan adanya pilkada di tengah virus corona. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya menarik karena adanya COVID-19 ini atau bahasanya pandemi ini menghalangi aktivitas kinerja pemerintah ya, mulai dari kinerja kelembagaan pada khususnya kayak kementerian dan sebagainya, terlepas juga soal pilkada ya. Dari sebenarnya kalau di pilkada kalau kita bilang kalau nggak salah September ya, September pemilu serentak se-Indonesia itu, tapi ada pandemi ini menghalangi semua aktivitas. Kalau pandangan saya sebenarnya Bung melihat dinamika ini ya, terlepas pada khususnya soal Bima. Ada yang pandemi di Bima ini artinya menggagalkan semua aktivitas pemerintah pada umumnya tadi, soal mulai dari psikologi masyarakat, mulai dari kampanye politik, dari paslon terkhususnya terhalangnya safari politik atau silaturahmi politik. Sebenarnya karena ini menghimbauan soal aturan nasional ya, bisa berkerumun. Sebenarnya cuman banyak pihak-pihak paslon yang memanfaatkan momen ini sebenarnya, tetapi dia tidak melihat sejauh mana sih COVID-19 ini dia selesai. Tetapi malah sebaliknya pihak kampanye politik atau pihak paslon juga memanfaatkan ruang itu ya, walaupun itu ada yang semua selesai, tetapi dia bisa melihat bagaimana cara menyelesaikan pandemi ini. Kan soal pembahasan soal kesehatan negara ya, tapi melainkan dia juga bicara soal bagaimana sih berangkat dari soal menyelesaikan pandemi ini mulai dari dasar kayak desa, kecamatan. Tetapi kita harus juga melihat kepentingan politik ya, walaupun mereka gagal beraktivitas ya, tetapi kampanye politik kayak lewat medsos dan sebagainya tetap berjalan. Tetapi itu tadi yang saya bilang tadi, ruang pandemi ini banyak manfaatnya, mulai dari nasional, provinsi sampai daerah pun banyak manfaatnya ruang itu. Ya, kita juga harus melihat, masyarakat juga harus sadar, dia juga tidak bisa terjebak soal politik soal pilkada tadi, melainkan bagaimana sih cara melihat penyelesaian soal COVID-19 ini, himbauan dan sebagainya. Tapi malah sebaliknya, pemerintah juga yang menjebak masyarakat. Maksudnya adanya soal pembagian sembako dan sebagainya, walaupun itu dibagi selesai, tapi ada gerakan-gerakan di belakang itu. Ya, apalagi hari ini kan adanya pandemi ini kan booming gitu loh, apalagi Indonesia ini tercatat kalau nggak salah 5 ya. Tapi ada kembali pembahasan baru soal pilkada, ada diundur, ada yang sempat diwacanakan 2021, tapi terjebak soal kinerja pemerintah daerah, khususnya Bupati juga, akhir jabatannya juga ya sesuai dengan apa yang diterapkan dari awal. Tetapi dengan informasi, ada visi, ada undang-undang di pilkada itu, bahwa di pilkadanya mau kalau nggak salah Desember ya, mau di pemilihannya harus Desember ya, entah lewat aturan turunan dari
Kementerian Kesehatan atau arahannya dari aturan dari COVID-19 tadi. Itu sih. Jadi kalau Bung Pule melihat sendiri dengan hadirnya pilkada di 2020 ini, apakah menjadi pelajaran bagi para elit-elit politik daerah untuk bisa belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya? Bagaimana pandangan Bung Pule sendiri? Apakah pilkada tahun ini tetap saja seperti pilkada yang kita lakukan pada 5 tahun sebelumnya atau bagaimana pandangan Bung Pule? Ya, kalau pilkada dari tahun sebelumnya sampai hari ini sebenarnya ada perubahan ya, perubahan keadilan sendiri. Karena alasannya kenapa pemerintah mengeluarkan pemilu serentak, karena ini memudahkan kinerja ya. Tetapi ada tetapinya juga, dia akan mensulitkan bagaimana sih cara melihat masyarakat sendiri. Karena kita juga tidak bisa kita pungkiri. Karena yang melakukan pemilih itu kan masyarakat, yang menentukan hak itu kan masyarakatnya. Tetapi level yang dari sebelumnya 5 tahun kemarin, ada ratingan yang paling tinggi. Maksudnya ada perubahan besar ya. Karena ini momen politik serentak. Ya kalau kita bilang anggaran, ya ada main juga ya. Nah, ini kan sensitif ya. Apalagi anggaran pilkada ini kan mungkin ada naiknya, kalau nggak salah ada naiknya, nggak tahu berapa persen. Tetapi malah menyulitkan juga harapannya yang paslon ya. Harapannya paslon juga, dia harus bisa melihat sejauh mana ruang itu gitu. Ruang dinamika yang nggak masuk. Artinya bukan di pandemi ini aja dia tadi berkegiatannya, malah sebelumnya kegiatan bermasyarakatnya. Tapi saya melihat bahwa tingkat kampanye politiknya di ruang pandemi ini banyak yang melanggar aturan, banyak kayak kemarin isu kemarin dia menghimbaukan orang tidak bisa berkerumunan dulu, malah dia yang melakukan kerumunan. Artinya aturan yang menyalahkan aturan. Bagaimana kita mengasih contoh yang sederhana masyarakat gitu. Jangan sampai ketika ada masyarakat mengkritik, jangan salah. Nah, itu kan ada kesadaran dia dalam melakukan pilkadanya. Ya. Tetapi bagiku ini bencana besar, pilkada serentak. Ini bencana besar. Karena kenapa saya bilang ini bencana besar? Karena di momen pandemi juga, yang mana di sisi dia berpikir COVID, yang mana saya juga dia berpikir soal pilkada. Itu yang saya belum bicara tadi, sama kayak paslon juga. Tidak tahu dia cara pandang seperti apa ya. Tapi kalau pandangan saya sangat biasa. Pemerintah cuma calon dia harus melihat sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan melancarkan kebijakan ini. Jangan sampai di momen pandemi ini ketika masyarakat tidak memilih ya, bukan artinya bukan dia tidak mau memilih ya, karena kayak tadi pemerintah yang melarang kerumunan di momen ini juga pilkada melakukan. Jangan salahkan rakyat ketika rakyat tidak datang ke TPS. Nah, artinya polong di sana lah yang harus dilihat para calonnya. Ya mungkin tingkat pemilihannya akan rendah kalau menurut saya. Kalau dibilang saya nggak mau memilih lah tentang kerumunan karena COVID-19. Takutnya ada orang dari luar yang mau kan tidak tahu gitu. Nah, mungkin pemerintah juga akan melakukan yang mungkin menyediakan kayak alat dan sebagainya. Tetapi kalau tingkat rankingan pemilihan bukan malah naik itu ancamannya malah turun. Nah, karena kenapa? Karena itu tadi kan di momen pandemi ini. Nah itulah paslon juga harus melihat kritik di sananya. Bukan dia mengkampanyekan apa yang dia bangun, itu kan taktisnya dia. Tapi bagaimana aktivitas masyarakat dalam melancarkan pilkada itu, oke sih yang asal dia cara melihatnya.
dia tidak terlepas dari pro dan kontra di masyarakat tentang adanya pilkada di tengah pandemi.